Nama saya Kiki Barnabas dan usia saya sekarang 63 tahun. Saya ingin berbagi tentang bagaimana Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu menemukan saya. Ya, saya punya masa lalu, masa kecil yang hidup di tengah-tengah miskin akan cinta, kasih. Jadi saya kehilangan figur seorang bapak. Dan saya tidak menemukan juga di dalam diri ibu saya. Sehingga timbul satu dendam. Ingin membuktikan pada semua orang bahwa saya tanpa orang tua, tanpa siapa, saya akan berhasil dalam hidup ini. Di usia yang muda saya berhasil di dalam sebuah bisnis. Saya seorang penata rambut, seorang ahli kecantikan, dan itu otodidak yang benar-benar tidak saya peroleh di dalam akademi sekolah. Ya, di dalam usia yang sangat muda, usia kira-kira 28, saya sudah 28 tahun, 29 tahun, 30 saya sudah punya 11 salon di Jakarta, di Indonesia. Nah, alangkah sombongnya saya. Tetapi pada saat itu, saya ternyata ada satu salah jalan. Saya berteman dengan teman-teman yang suka sekali dengan kehidupan malam, dengan judi, dan lain sebagainya. Hidup saya bukan semakin baik, bukan semakin berhasil, malah semakin berantakan. Sampai satu saat, saya terikat oleh yang namanya narkotika. Ya, semua jenis narkoba saya pernah pakai. Ya, tapi yang mengikat saya ada satu jenis, ya, namanya sabu-sabu itu. Nah, waktu awal saya memakai sabu-sabu ini, saya sadar, wah, ini bahaya gitu loh. Ini akan membuat saya hancur. Saya sadar di dalam hati kecil saya, di dalam pikiran saya. Saya mencoba melepaskan sabu-sabu ini. Tetapi pada kenyataannya sulit sekali saya melepaskannya. Saya berusaha semakin sekuat tenaga, malah saya semakin terikat. Dan benar apa yang saya pikirkan. Kalau saya memakai ini, hidup saya bakalan hancur. Salon satu persatu rontok, tutup satu persatu. Dan ingat saya, tahun 1998, salon saya semuanya saya tutup. Dan saya beralih profesi. Seorang penata rambut, seorang yang punya nama cukup besar di Jakarta, tiba-tiba harus beralih jadi pedagang. Nah, waktu kita pakai dan berdagang, ternyata tidak mencukupi saya untuk mengkonsumsi sabu-sabu ini. Karena saya pakai itu dari pagi, kembali pagi. Jadi, karena konsumsi yang begitu berat, membuat saya berpikir, kalau gini hidup lebih baik mati daripada hidup. Kenapa? Karena pekerjaan tiba-tiba sudah nggak ada. Orang-orang tidak berani dekat dengan saya. Bukan cuma itu, orang tua sudah membuang saya. Karena memang benar, saya ini kacau. Nggak pernah ada beresnya gitu ya. Dan sampai akhirnya mereka angkat tangan. Dan saya benar-benar terpuruk. Tidak ada satu orang pun berani dekat dengan saya. Ya, sampai satu titik saya ingat Tuhan. Mulai berpikir, benar nggak nih Tuhan ada ya? Akhirnya saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu ada, saya tidak mau hidup. Kenapa? Karena saya tidak ada lagi pengharapan. Masa depan sepertinya gelap. Tidak ada apapun yang bisa saya harapkan dalam hidup ini. Dan saya berpikir kalau saya pakai ini, konsumsi ini, toh ujung-ujungnya juga mati. Jadi sebaiknya lebih baik saya bilang, Tuhan, kalau kamu ada, saya lebih baik kamu panggil pulang. Saya nggak mau hidup. Nah, tiba-tiba ada seorang teman saya, namanya si Markus itu, ya. Ini teman main dari udah lama cukup main di dalam dunia itu, narkoba. Dia telepon saya tiba-tiba. Ki, lu di mana? Di rumah, di kamar. Gue boleh datang nggak? Oh, silakan datang. Ya, gue punya sabu-sabu banyak nih katanya. Datanglah dia bawa itu sabu-sabu cukup banyak. Wah, kami pakai itu sabu-sabu berdua. Nah, waktu berdua pakai itu, saya masih ingat si Markus ini ngomong begini, Kiki, kayaknya lu mesti percaya Yesus. Ya, dan saya marah dengan si Markus ini, kenapa? Karena dia lagi pakai narkoba, jangan ngomong Tuhan, Tuhan.
Itu ngomong yang lain lah, yang indah-indah. Dan dia bilang, nggak bisa, lu mesti percaya Yesus katanya. Waktu dia ngomong begitu, saya begini, apa untungnya gue percaya Tuhan? Ya, kalau lu mati sekarang nih, lu mati nih, lu akan masuk surga, diselamatkan. Loh, kan kemarin saya baru minta mati. Ya, jadi ternyata Tuhan kirimin si Markus untuk ingatkan saya. Dia ngoceh tentang Tuhan, tentang Yesus. Saya marah karena dia ngomong Yesus, stop. Saya tidak mati, saya berpikir, wah, ini orang parah nih, ceritanya Tuhan dulu. Saya izinkan dia ngomong Tuhan. Berapa lama? Weh, 3 malam, 4 hari. Kami pakai sabu-sabu dan dia cerita tentang firman Tuhan. Selesai dia cerita tentang Yesus, habis barangnya, silakan pulang, sudah habis. Tapi dia bilang satu perkataan yang sampai hari ini nggak pernah saya lupa. Gua nggak akan pulang sebelum gua doain lo. Waduh, ini gua malas nih, udah capek ya. Oke, doain gue, doain. Dia doakan saya. Tahu nggak apa yang mereka doakan? Apa nggak si Markus yang doakan? Doakan saya, suruh saya pimpin terima Yesus. Waduh, udah mati gue. Dan telakanya tadinya yang saya nggak bisa ngomong Yesus, waktu dia pimpin doa saya bisa ngomong 3 kata yang saya ingat. Entah Roh Kudus tuntun gue bisa berkata haleluya. Puji Tuhan. Amin. Wow, dahsyat sekali. Langsung Tuhan menjamah saya, Kudus, seperti Anda tahu kalau dijamah Tuhan. Saya nangis seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Ya, dan waktu selesai itu sedihnya kayak apa, tiba-tiba saya melihat di dalam diri saya, di dalam penglihatan saya, ada satu sinar kecil, silo. Saya pikir mata saya kelilipan habis nangis, jadi saya lap. Nah, sinarnya itu silo dan akhirnya masuk ke dalam saya, dan dari dalam saya keluar satu kumpulan asap hitam, membentuk satu makhluk bertanduk dan pergi begitu saja. Apakah saya setelah terima Yesus saya berhenti pakai narkoba? Ternyata juga saya masih pakai. Bertahun-tahun akhirnya saya putus asa, nyesel. Nah, di dalam suara itu, di dalam kembali ada suatu suara yang jelas berkata, pergi celep. Maka selesai, pergi celep, selesai. Wah, celep itu apa? Kan saya nggak tahu soal gereja. Celep itu apa? Pas turun ke bawah ada mami saya di bawah ngomongnya gini, Ki, mami saya sudah terima Yesus hari itu, dia dilayani oleh temannya dan sudah terima. Dia ngomong begini, Ki, di kamar ada satu anak tuh perempuan, dia sedang belajar Alkitab, lu mau nggak belajar? Mau ngapain belajar Alkitab? Dia besok mau dicelep katanya. Loh, celep tuh apa? Baptis. Jadi saya mau baptis. Ya sudah. Tuhan luar biasa. Dia nggak biarkan saya lama-lama. Saya datang ke kakak angkat saya juga orang yang pernah hidupnya hancur dan dia terima Yesus dan dia bertobat. Saya ingat banget kakak angkat saya ini tiba-tiba ngomong gini, Kiki, lu udah putih hitam hari ini di gereja gua ya. Saya dibawa ke sana karena apa? Hari itu ada baptisan 600 orang dan hari itu saya baptis. Itu luar biasa. Begitu baptis, pulang jam 6 sore, ketemulah teman saya. Bawa sabu-sabu. Datang ketemu saya. Dia bilang, Bang, pakai yuk. Nah celakanya gue nggak sadar kalau tadi sore baru dibaptis. Kami pakai itulah sabu-sabu, tapi ini luar biasa. Wah. Waktu pakai itu, muntah saya. Nah, saya masih nggak sadar kalau tadi baptis. Saya masih nyalakan teman saya. Kenapa lu beli barang jelek kayak gini? Gua muntah. Barang mahal, bagus ya. Ayo kita ke diskotik. Oke, kita pergi ke diskotik. Saya nggak tahu kalau sadar. Tadi sore baru baptis. Jadi kami pergilah ke diskotik. Saya telan ekstasi 3 biji. Saya berpikir minuman keras sebentar juga fly. Saya tungguin ini kapan gua on-nya nih. Kok nggak bisa? Setengah jam rasa nggak nyaman mulai. Nggak nyaman. Kayak apa nih tempat gini nih ya?
Akhirnya 1 jam kemudian saya tinggalin itu teman saya pulang. Saya di kamar, tiba-tiba saya merasa ada dorongan kuat dari dalam itu ya. Nggak tahu apa, sampai keringat dingin, dan itu membuat saya muntah, semuntah-muntahnya banyak. Saya mengalami pelepasan sendiri malam itu. Muntah semua, dan yang luar biasa. Tiba-tiba, kan biasa kalau orang pakai narkoba pakai obat tidur, betul? Nah, hari itu saya doa, Tuhan Yesus mau bobo dong. Dan ajaib, saya tidur dengan mudah. Jam 5 ditendang sama teman saya yang dari diskotik, dia marahin saya, dia bilang, kenapa lu tinggal gua? Saya lebih marah dari dia. Tahu kenapa? Karena dia merokok dekat saya. Asapnya itu bikin kepala saya mau pecah. Dan akhirnya saya usir dia dari kamar. Dan hari itu, pagi hari itu saya bangun dengan segar. Saya seperti orang sehat, seperti hari ini nih. Normal, segar, sehat, dan mulai bisa berpikir terang. Waduh, selama ini gue sudah nyakitin banyak orang. Banyak bikin orang-orang susah. Dan tiba-tiba saya dengan sukacita, dengan hati yang bergembira, dengan ini saya percaya ini kerja Roh Kudus. Hari itu saya percaya di mata Tuhan nggak ada istilah tua, muda, ya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat hidup setiap kita. Sekalipun mungkin hari ini ada yang bertobat umur 70, nggak ada yang pernah kata terlambat. Saya seringkali ngomong sama Tuhan dan saya seringkali curhat sama dia. Saya curhatnya gini, Tuhan, sayang ya, kenapa nggak dari muda dulu gue kenal kamu Tuhan? Kenapa usia segini kok baru kenal kamu? Saya berpikir 44 itu udah tua. Oh, enggak. Saya ingat banget Tuhan berbicara gini. Jangan takut, tidak pernah terlambat, dia bilang. Ya, akan ku ganti hari-harimu yang hilang 2 kali lipat, dia bilang. Wah, dalam hati saya langsung gini. Sayang ya Tuhan, gue dulu itu pakai buang hidup gue percuma, sia-sia berapa belasan tahun. Dan dia bilang akan ku ganti kamu 2 kali lipat. Wah, berarti umur saya panjang ya. Wah, terima kasih Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Tuhan menemukan saya. Dan sejak hari itu, saya tanpa disuruh, tanpa diminta, saya mulai melangkahkan kaki ke gereja. Bukan cuman itu ya. Alkitab itu seperti makanan, kayak baca novel kok cerita silat, nggak mau berhenti saya baca itu, nah sampai berkali-kali lah, itu luar biasa. Nah itu saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Nah sampai hari ini Tuhan pulihkan, tapi semua rumah tangga saya diberikan istri yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang stabil, dan bukan cuma itulah saya pikir itu hanya bonus-bonus. Tapi hari ini saya tahu, saya diberi kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi saluran buat teman-teman saya yang punya masa lalu yang sama. Bahwa ketika Tuhan sudah mencari kita orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang mengangkat tangan, orang-orang yang sadar bahwa hidup ini nggak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tangan kita, maka dia sendiri tangannya yang akan menuntun kita. Berharap sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup membantu kita. Saya sudah meminta mati, sampai putus asa ingin melepaskan diri belasan tahun saya. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan menemukan saya. Dengan gitu aja, saya berhenti tanpa melalui proses apapun, tanpa melalui rehab. Dan itu terjadi sampai hari ini. Saya lahir baru dan hidup saya nggak pernah menyentuh hal kayak gitu lagi sampai hari ini. Saya pikir demikian, cari Tuhan. Hanya Dia yang mampu, cari Yesus. Hanya Dia yang mampu. Amin.